Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddola bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal azam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulum wal hikam. Qala musonifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa karamatihi fi daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para anak-anakku yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah mulia, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Untuk mengisi pelajaran di bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama membaca kitab Ta'limul Muta'lim karangan Syekh Zarnuji yang menerangkan dalam pasal ketiga, yang pertama tentang memilih ilmu, yang kedua memilih guru, dan yang ketiga memilih teman. Anak-anakku yang saya banggakan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam memilih guru yang baik dan benar supaya kita tidak sesat di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amalan anafun wa amah tiyaril ustadi, lan anapun utawi milih guru, payambagi mongko perlu, payambagi mongko penting, payambagi mongko sejogja, ayah taro opo yen to milih sapa tolib, sapa wong kang golek ilmu, al-a'lama ing guru kang alim, wal aura'a lan lewih wirai, wal asana lan lewih tuwa umure, kama kaya barang ihtaro wis milih, kama kaya barang ihtaro wis milih sapa Abu Hanifah ta Abu Hanifah, hina idin Hamad dabna Abi Sulaimana, nalikane Hamad bin Abi Sulaiman bada ta'amuli sawise angen-angen, wa tafakuri lan mikir-mikir, wa qala lan ngucap sapa Abu Hanifah ta Abu Hanifah, rahima mugia paring rahmat hu ing Abu Hanifah sapa Allahu taala Allah taala, wajadtuhu namu ingsun hu ing Kiai Hamad bin Abi Sulaiman saikhon ing guru, wakuron kang agung, haliman tur kang aris, soburon kang ake sobare. Waqala lan ngucap sapa Abu Hanifah, subtu natepno ingsun, subtu natep ake ingsun, inda Hamad bin Abi Sulaimana, ngersani Hamad bin Abi Sulaiman, panabatu mongko ngambah sampurno ingsun, waqala lan ngucap sapa Abu Hanifah, samitu kerungu ingsun, hakiman ing hakim, hakiman ing wong kang pinter, min hukami i Samarqandi, saking pira-pira wong kang pinter negara Samarkand. Kala ngucap sapa hakim,
inna wahidan setemene wong kang siji min talabil ilmi saking wong kang golek ilmu sawaro jalu rembugan sapa talib ni ing ingsun pi talibil ilmi ing dalem golek ilmu wakana lan ono opo azimu sejone talib ala dahabi ing atase lunga ing atase melaku ila Bukhari marang tanah Bukhara li talibil ilmi krana golek ilmu wahakada lan kaya mengkono tingkahe talib yang bagi perlu apa ayu sawira yen to musyawarah sapa wong Islam pi kuli amrin ing dalem saben-saben perkara fa innallaha ta'ala mongko setemene Allah taala amaro perintah sapa Allah rasulahu ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam rupane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati kelawan musyawarah bil umuri ing dalem sekabehane pira-pira perkara walam yakun lan ora ana sapa wong muslim iku abtona leuwih pinter minhu saking rasul wa ma'adalika lan sartane mengkono-mengkono musyawarah wa ma'adalika amrin lan sartane mengkono-mengkono perkara bil musyawarati kelawan musyawarah. Para anak-anakku sekalian yang saya banggakan dimanapun berada, dari sisi kajian kitab ini saya akan terangkan masalah tentang memilih guru. Bagaimana cara-cara ulama salaf atau ulama-ulama terdahulu setelah kita memilih keadaan guru yang baik, memilih guru yang benar. Bahwasanya di sini dikatakan perlu kepada seorang pelajar untuk memilih ilmu yang kredibel, memilih guru yang sangat profesional dan menguasai di bidang ilmu tersebut, terutama masalah ilmu agama. Karena apabila kita salah dalam memilih ilmu, maka istilahnya apabila kita salah memilih guru, maka ilmu yang kita pelajari juga tidak akan sempurna seperti sempurnanya guru yang telah menguasai ilmu tersebut. Apabila kita salah memilih guru, guru kita sesat, maka kita juga akan ikut tersesat, terutama dalam masalah ilmu agama. Para anak-anakku yang saya banggakan, di sini telah dikatakan bahwasannya ayah taro penting kepada orang yang mau mencari ilmu memilih al-a'lama, guru yang sangat alim, guru yang sangat paham terhadap apa yang akan diajarkan, guru yang sangat paham terhadap pelajaran yang akan diajarkan. Jikalau kita salah memilih guru, maka siap-siapkanlah kita akan kerusakan nanti di masa yang akan datang. Wal auro'a lan leuwih wirai. Apa yang dimaksud dengan waro? Waro itu orang yang sangat berhati-hati terhadap barang yang haram, barang yang subhat, barang yang tidak jelas. Contoh, apabila kita menemukan uang atau barang di jalan, lalu kita ambil dan kita gunakan uang tersebut, itulah yang dinamakan tidak waro, tidak hati-hati terhadap barang yang belum jelas. Akan tetapi jika kita tidak menggunakan uang tersebut, kita mengembalikan uang tersebut kepada yang punya atau barang tersebut kepada orang yang kehilangan, maka bisa dikatakan itu sebagai salah satu contoh dari sifat waro, berhati-hati terhadap barang yang haram.
wal asana lan leuwih tuwa umure. Kita harus mencari guru yang sudah sepuh umurnya. Kita bisa mendapatkan guru-guru yang sudah sepuh umurnya. Akan tetapi umur di sini ini masih samar, bukan hanya umur istilahnya kehidupannya saja, akan tetapi umur tentang masalah berapa lama guru kita menguasai ilmu tersebut. Maka dari itu, pilihlah guru yang benar-benar istilahnya mumpuni dalam suatu ilmu, dalam suatu bidang, agar kita bisa dengan mudah, bisa dengan cepat memahami suatu bidang ilmu tersebut. Jikalau kita benar-benar pas memilih guru yang sangat kredibel dan profesional dalam bidang ilmu tersebut. Anak-anakku sekalian, pada suatu ketika Abu Hanifah atau Imam Hanafi ini berguru kepada Hamad bin Abi Sulaiman. Hamad bin Abi Sulaiman ini ketika dijadikan guru oleh Abu Hanifah, tidak langsung Abu Hanifah itu mengambil beliau sebagai guru, akan tetapi Abu Hanifah ini berpikir dengan matang dan istilahnya mencita-citakan dulu apa yang akan diambil ilmu dari Hamad bin Abi Sulaiman. Kita juga sama, ketika kita belajar ilmu kepada seseorang atau seorang guru, kita harus benar-benar yakin, kita harus benar-benar tepat memilih agar kita tidak salah istilahnya pemahaman di masa yang akan datang dan tidak salah kita menafsirkan ilmu tersebut. Ketika waktu itu Abu Hanifah menemukan guru yang bernama Hamad bin Abi Sulaiman. Apa alasan Abu Hanifah ini memilih Hamad bin Sulaiman sebagai guru? Yang pertama, Saikhon Wakuron. Hamad bin Abi Sulaiman ini termasuk guru yang sangat mulia, guru yang sangat dimuliakan oleh orang-orang. Haliman Turkang Aris, orang yang bisa memaafkan orang lain. Inilah istilahnya Hamad bin Abi Sulaiman sampai dipilih oleh seorang ulama atau ulama salah satu madhab, yakni Abu Hanifah. Beliau menjadikan guru Hamad bin Abi Sulaiman karena beliau adalah guru yang sangat mulia dan sangat bijaksana. Soburon turkang ake sobare. Jadi kita harus memilih guru yang sangat-sangat sabar ketika mengajar kita, menyampaikan ilmu kepada kita. Tidak hanya cukup di mulut saja, akan tetapi kita harus memilih guru yang benar-benar mumpuni dalam ilmu. Guru itu menyampaikan ilmu dan guru itu melakukan apa yang disampaikan dalam ilmu yang dipelajari tersebut. Itulah yang sangat sulit kita temukan di zaman sekarang yang sangat modern dan canggih ini, mencari guru yang dimana guru itu bisa digugu dan ditiru. Maka dari itu kita jikalau belajar ilmu harus benar-benar tepat memilih guru dalam bidang tersebut. Kemudian Imam Abu Hanifah ini pernah mendengarkan suatu keterangan dari hakiman min hukamai Samarqandi, orang pintar atau salah satu orang pintar dari beberapa orang pintar dari Samarkand. Maka dari itu ada satu orang pelajar, kata hakim ini, yang meminta pendapat kepada saya ketika dia mau berangkat ke tanah Bukhara atau negara Bukhari. Ketika dia mau berangkat mencari ilmu ke suatu negara dari negara lain, dia bermusyawarah kepada seorang orang pintar atau bisa dikatakan di sini kepada guru. Contoh musyawarah ketika kita berada di lingkungan sekolah, yaitu musyawarah masalah pelajaran,
musyawarah masalah kita kelanjutan pendidikan setelah dari sekolah satu ke sekolah yang lain, bagaimana cocoknya pelajaran yang kita ambil atau bidang yang kita ambil. Alangkah baiknya kita bermusyawarah kepada guru yang lebih paham, kepada guru yang telah berpengalaman mendidik dan mengalami pelajaran sebagaimana yang akan kita kerjakan di masa yang akan datang. Betapa pentingnya musyawarah ini sampai-sampai Allah pun memerintahkan musyawarah kepada para rasul dalam masalah urusan dunia. Kenapa diwajibkan musyawarah ini atau rembukan kepada setiap orang Islam? Karena walam yakun abtona minhu, tidak ada orang Islam yang lebih cerdas daripada Rasul. Jikalau Rasul saja disuruh rembukan, masa kita sebagai umatnya tidak mau rembukan? Baik itu urusan agama ataupun urusan keduniaan. Akan tetapi jikalau kita ingin menerapkan masalah musyawarah di sekolah, maka pelajaran musyawarah ini dinilai sangat efektif untuk mencapai ketepatan ilmu dan kecepatan penangkapan kecerdasan seorang anak. Sifat masalah musyawarah ini bisa kita ambil dari beberapa contoh. Ketika dulu saya di pondok belajar ilmu kitab kuning, ketika saya mengaji sama kiai itu hanya diambil garis besarnya saja. Namun pengembangan pembacaan seperti penerapan ilmu nahwu, ilmu shorob, ilmu balaghah dan lain sebagainya, itu tergantung kreativitas dan ketekunan seorang pelajar. Sama seperti kalian sekarang ketika belajar ilmu istilahnya multimedia, belajar TKR, tidak mungkin secara detail guru-guru di sekolah ini ketika pas jam pelajaran memberikan pelajaran yang sangat detail atau pelajaran yang sangat rinci kepada kita semua. Akan tetapi semua pelajaran ini bisa diambil, semua pelajaran ini bisa kita resapi dengan baik dan benar jika kita menyempatkan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Di sini di sekolah SMK Itabang banyak sekali guru-guru yang mumpuni baik ilmu teknologi maupun ilmu otomotif dalam masalah pembelajaran. Akan tetapi saya yakin tidak mungkin guru tersebut memberikan ilmu yang sangat detail terperinci di waktu jam pelajaran. Maka dari itu, jikalau kita ingin menguasai benar-benar ilmu yang kita inginkan, maka kita harus menyempatkan sowan atau datang ke guru tersebut untuk minta diajarkan di luar jam pelajaran. Insya Allah ilmu yang kita dapatkan seperti itu lebih sangat efektif daripada ilmu yang kita dapatkan pas jam pelajaran. Saya yakin semua anak-anak di sini belajar itu sama mendapatkan pelajaran. Contoh, anak satu kelas belajar pelajaran sama semuanya, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dilebihi dari gurunya. Akan tetapi yang membedakan adalah tingkat kecerdasan, tingkat kreativitas anak selama di masa pendidikan. Sifat kreativitas ini bisa kita lihat dan kita bandingkan ketika seorang pelajar keluar dari suatu lembaga pendidikan. Bagaimana keseriusan atau kesungguhan anak tersebut ketika belajar di sekolah. Bisa kelihatan ketika dia keluar dari sekolah. Bagaimana penerapannya, bagaimana kreativitasnya, apakah ilmu yang selama dipelajari di sekolah ini manfaat atau tidak, atau hanyalah sebatas main-main saja di sekolah.
Semua itu tidak tergantung pada guru saja, akan tetapi tergantung kepada pendidikan atau kreativitas kalian semua. Maka dari itu, mumpung kalian masih baru masuk ke sekolah, maka pelajarilah dengan sungguh-sungguh ilmu yang telah diberikan oleh guru, dan mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan oleh guru tersebut bisa bermanfaat baik fidini wa dunya wal akhirah. Maka dari itu penting kita memilih guru. Diucapkan di sini ada 3 pembagian kriteria manusia sebagaimana disebutkan oleh Syekh Zarnuzi dalam kitab Ta'lim. Qila rajulun, diucapkan rajulun utawi wong lanang kang sempurna. Rajulun utawi wong lanang kang sempurna, wanispu rajulin lan separuhe wong lanang, wala lan ora wong lanang suwiji-wiji. Di sini ada 3 pembagian orang menurut Syekh Zarnuji. Yang pertama, ada orang yang benar-benar sempurna baik akal maupun pikirannya. Yang kedua, ada orang yang setengah sempurna. Yang ketiga, ada orang yang tidak sempurna sama sekali. Yang pertama, ar-rajulu man lahu ra'asaibun. Yang orang yang dikatakan laki-laki atau orang yang sempurna adalah man lahu ro'yun. Man iku tetep lahu kedua wong, ro'yun utawi pendapat, soibun kang bener. Wa yusawiru lan gelem musyawarah sapa man. Jadi orang yang dikatakan orang yang sempurna, balik lagi kita kepada masalah musyawarah, orang yang mempunyai pendapat yang benar dan dia mau bermusyawarah dengan orang lain, inilah yang dikatakan dengan orang yang sangat sempurna atau orang yang sempurna. Adakah dari kita termasuk orang yang seperti ini? Sudah pintar, cerdas, pemikirannya bisa diterima dan bisa musyawarah dengan orang lain. Ada lagi wanispu rajulin lan setengah wong lanang, man utawi wong lahu iku tetep kedue man ro'yun utawi pendapat soibun kang bener, walakin lan tetapine la yusawiru ora gelem musyawarah sapa man, au yusawiru utawa dimusyawarahi. Jadi yang dikatakan orang yang benar atau orang yang sempurna adalah orang yang mempunyai istilahnya pemikiran yang benar dan dia mau bermusyawarah. Kemudian yang dikatakan orang yang separuh sempurna adalah orang yang mempunyai pendapat yang benar tetapi dia tidak mau musyawarah atau dimusyawarahi, diminta musyawarah oleh orang lain. Ini masih mending. Dan yang nomor ketiga, wala syai'an, dan tidak sama sekali sebagai orang yang sempurna. Orang ini yaitu man la ro'yun, man utawi iku wong la ro'yun ora duwe pendapat, lahu kedue man, wala yusawiru lan ora gelem musyawarah. Ini yang paling repot, orang yang nomor ketiga. Orang yang tidak mempunyai pemikiran atau pendapat dan orang yang tidak mau musyawarah. Ini kebanyakan orang yang seperti ini adalah dinamakan orang yang sok tahu. Dia tidak tahu, dikasih tahu tidak mau, akhirnya sok tahu. Nah, inilah kebanyakan pelajar ini sekarang seperti ini. Apabila nanti setelah ujian baru dia berkata, "Pak, pelajaran ini belum ada." Loh, inilah yang menjadi penyakit para pelajar sekarang. Tidak mau membaca, menyia-nyiakan waktu. Ketika belajar atau mendapatkan pelajaran, dia tidak sama sekali mau memperhatikan terhadap gurunya. Nah, inilah yang terjadi di masa-masa sekarang.
Waqala Ja'farus Shodiqu, lan ngucap sapa Ja'far Shodiq di Sufyan As-Sauri marang Sufyan As-Sauri, rahimah mugia ngrahmati hu ing Sufyan Sauri sapa Allahu Allah, pi amrika ing dalam urusan sira ma'alladina sartane wong akeh ya sauna kang padha wedi sapa alladina Allah taala ing Allah taala. Maka dari itu betapa pentingnya sifat musyawarah ini. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah marilah kita sama-sama belajar musyawarah dalam setiap pelajaran supaya kita bisa belajar dengan baik-baik dan sungguh-sungguh. Musyawarah ini bisa meningkatkan kreativitas dan pengetahuan seseorang secara tidak langsung. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa diambil dan dipelajari dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan setiap kegiatan dengan musyawarah agar terjadi pendapat yang istilahnya bisa diterima oleh orang banyak. Dari saya cukup sekian untuk pengajian hari ini. Wal marji'u wal ma'abu al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.